Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nusina wa ma jahilna wa zidna ilma wa fiqha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmat dan taufiknya kita berjumpa kembali di pagi hari ini, dan insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan materi kita di terjemah tafsir tadabbur. Kita sampai pada juz keempat ya. Dan juz keempat masih dalam surat Ali Imran. Dan modulnya masih OTW dalam perjalanan, sehingga sementara kita pakai PDF dulu ya. Kita terjemahkan bersama-sama ya materi yang akan kita ambil pada pagi hari ini. Dan insyaallah kosakatanya sudah familiar, tidak susah untuk dipahami. Kita lihat pada ayat 93. Baik, kita lihat di layar ya. Warnanya alhamdulillah hitam semuanya, karena sudah naik kelas. Jadi kalau yang kemarin masih berwarna hitam, hijau dan merah, sekarang hitam semuanya, menunjukkan levelnya sudah level naik kelas. Baik, kita terjemahkan. Bismillah. Kullu, setiap atau semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap semua. At-ta'am, at-ta'am makanan ya. Ta'am itu artinya makanan ya, makanan umum. Makanan kan umum, bisa bakso, bisa soto, bisa makanan soalnya ya. Segala sesuatu yang masuk, yang kategori makanan masuk dalam lafaz at-ta'am. Taib. Kok pas gini ya? Sekali lagi, kullu, setiap atau semua, at-ta'am makanan.
Kana dulu, kana yakunu punya 4 arti. Dahulu, menjadi, adalah, ada. Di sini pasnya dulu. Hillan, halal. Hillan artinya halal. Sekali lagi, kullu ta'ami kana hillan. Semua makanan dulu halal li Bani Israel, bagi Bani Israel. Siapa mereka? Anak keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Illa, kecuali, ma, apa-apa yang harrama, diharamkan, Israilu, Israel. Siapa? Nabi Yakub. Ya. Di pertemuan sebelumnya sudah kita singgung, Israel adalah bahasa Ibraniyah. Dari 2 kata, Isra artinya hamba, Il artinya Allah. Sehingga Israel adalah Abdullah, hambanya Allah. Maksudnya siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Taib, ala nafsihi, atas nafsihi, dirinya sendiri. Jadi keharaman ini buat dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Min qabli, sebelum, antunazzala, tunazzal, diturunkan, at-Taurah, Taurat. Sebelum diturunkan kitab Taurat. Karena kitab Taurat di zaman siapa? Nabi Musa. Sedangkan jarak antara Nabi Yakub dengan Musa panjang. Taib. Sekali lagi dari kullu ta'ami kana hillan li Bani Israel illa ma harrama Israilu ala nafsihi. Apa yang diharamkan Israel, yaitu Nabi Yakub, atas dirinya sendiri. Min qabli an tunazzalat Taurah, dari sebelum diturunkan Taurat. Kul, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah olehmu wahai Muhammad, fa, maka, u'tu, datangkanlah. Dah sering ya, u'tu, datangkanlah, at-Taurah, kitab Taurat. Fa, maka atau lalu, utluha, utlu tilawah, bacalah oleh kalian, ha, iya, ha kembali ke Taurat. Entah, sekali lagi, kul fa'tu bit Taurah, datangkanlah kitab Taurat. Fatluha, lalu bacalah ia. In kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar, sempurna. Kullu ta'ami kana hillan li Bani Israel, lanjut, illa, apa-apa yang diharamkan Israel, yaitu Nabi Yakub, atas dirinya sendiri, dari sebelum diturunkan Taurat. Katakanlah,
datangkanlah kitab Taurat, lalu bacalah jika kalian adalah orang-orang yang benar. Semua makanan dulunya halal bagi anak keturunan Nabi Yakub, kecuali apa-apa yang diharamkan Nabi Yakub atas dirinya sendiri dari sebelum diturunkan kitab Taurat. Katakanlah, wahai Muhammad, datangkanlah, bawalah kitab Taurat, lalu bacalah jika kalian adalah orang-orang yang benar atau jujur. Lanjut, fa, maka man, barang siapa iftara, sudah pernah mengada-ngada, ala Allah al-kadhiba, kedustaan, kebohongan. Jadi asalnya faman iftara al-kadhiba, maka barang siapa yang mengada-ngadakan kedustaan ala Allah, atas Allah. Maksudnya dia berdusta tapi menggunakan nama Allah. Allah tidak mengatakan, tapi dia mengatakan sesuatu yang lain. Mim ba'di dzalik, dari setelah itu. Faulaika, maka mereka itulah, hum, mereka, apa? Penegas. Ulaika, mereka itu, hum juga mereka, sehingga artinya penegas. Maka mereka itu benar-benar adh-dhalimun, orang-orang yang zalim, sempurna. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba, kedustaan atas Allah. Min ba'di dzalik faulaika humudz zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Maka barang siapa yang mengada-ngada kedustaan atas Allah, dari setelah itu maka mereka itulah benar-benar orang yang zalim. Satu lagi, qul sadaqallah, maha benar Allah. Fa ittabi'u, ikutilah, millah, agama, jalan hidup Ibrahim, hanifan, lurus, wa ma, tidak, karena ada min, mumtaz. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah, karena dia adalah Ibrahim, minal musyrikin, termasuk dari orang-orang yang musyrik. Sempurna. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Ibrahim dia termasuk orang-orang yang musyrik. Masya Allah, lancar ya. Alhamdulillah ya. Jadi, semakin tidak ragu lagi. Jadi lain kali tidak perlu pakai warna lagi. Baik, kita akan ambil tafsirnya. Kita akan ambil tafsirnya. Nah,
Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah dari ayat 93. Dan yang menjadi pokok pembahasan atau tema dari ayat ini tentang bersatunya agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW dengan milahnya Nabi Ibrahim. Apa yang dibawa Nabi Muhammad? Perkara agama, baik dalam perkara usul maupun furu', perkara yang mendasar dan perkara cabang, itu prinsip-prinsipnya sama seperti yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan seringkali agama Nabi Muhammad itu dikaitkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan di banyak hal, di antara dalam perkara solawat pun, solawat Nabi dikaitkan dengan solawat Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini menegaskan bahwasanya agama yang dibawa Nabi Muhammad bersambung dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan seorang pun tidak akan berani mencela dan membantah Nabi Ibrahim. Dan siapapun orang yang berani membantah, mencela agamanya Nabi Ibrahim, Allah mengatakan dia telah membodohi dirinya sendiri. Ini ayat yang sebelumnya pada surat Al-Baqarah. Kenapa? Kalau ada seseorang yang dia itu mengaku, mengeklaim di atas agama Samawiyah, kemudian berani membantah prinsip-prinsipnya Nabi Ibrahim, dia telah membodohi dirinya sendiri. Kenapa? Karena tidaklah ada agama-agama melainkan semuanya tidak keluar dari nasab jalur keturunan Nabi Ibrahim. Baik yang dia Yahudinya maupun yang Nasraniya, semuanya akan kembali kepada nasab Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga di antara ayat ini, ketika membahas tentang masalah makanan, juga dikaitkan dengan milahnya Nabi Ibrahim. Seperti apa prinsip Nabi Ibrahim alaihissalam? Allah menegaskan kullu ta'ami, semua makanan, kana hillan li bani Israil, dulunya halal bagi Bani Israel, anak keturunan Nabi Yakub, yaitu orang-orang Yahudi. Illa ma harrama Israilu ala nafsihi, kecuali apa-apa yang diharamkan Nabi Yakub atas dirinya sendiri sebelum diturunkan kitab Taurat. Dan ingat ya, kitab Taurat itu di zaman Nabi Musa alaihissalam, yang nantinya sebagai pedoman dan pegangan orang-orang Yahudi. Semua orang yang dia mengatakan dia adalah Yahudi, dan Yahudi penisbatan kepada Yahuda, anak besarnya Nabi Yakub, atau penisbatan kepada kembalinya mereka kepada jalan yang benar bersama Nabi Musa, inna hudna ilaik. Maka itulah anak keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Seluruh makanan semuanya halal, kecuali yang diharamkan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Sebelum kita membaca apa yang diharamkan oleh Israel atas diri sendiri, apa korelasi antara ayat 93 dengan 92? Ayat 92 berbicara tentang albir. Seseorang itu akan sampai pada puncak albir, kebaikan di sisi Allah, di mana saat dia menginfakkan harta yang paling dia cintai. Bukan berarti kalau infak itu harus harta yang paling dia cintai. Tidak harus. Apapun yang diinfakkan ada catatannya. Sekecil apapun ada catatannya. Namun puncak albir adalah menginfakkan apa-apa yang paling dia cintai. Dan kita sebutkan kemarin kisahnya siapa kemarin? Abu Talha. Abu Talha yang punya kebun di depan Masjid Nabawi, kebunnya indah, ada sumber mata airnya,
diinfakkan di jalan Allah. Setelah mendengar ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Setelahnya tentang kisah Nabi Yakub mengharamkan makanan atas dirinya. Apa korelasinya? Ayat 92 menginfakkan, ayat 93 mengharamkan. Korelasi di antara keduanya, kedua-duanya meninggalkan. Baik yang dia menginfakkan harta yang paling dia cintai, dia meninggalkan sesuatu dititipkan di sisi Allah. Demikian juga dengan Israil, Nabi Yakub alaihissalam. Dia mengharamkan sesuatu, niatnya bernadar. Meninggalkan sesuatu karena meninggalkan sesuatu, dia niatnya ingin bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan ya, apa yang dinadarkan, apa yang pernah diharamkan oleh Israil atas dirinya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari sahabat Sa'id bin Jubair dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, Aqbalat Yahudun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi pernah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka mereka berkata, ya Abul Qasim, wahai bapaknya Qasim. Salah satu nama anak Nabi Muhammad adalah Al-Qasim. Faqalu, maka mereka bertanya, wahai Abul Qasim, akhbirna 'anil ra'd, beritahukan kepada kami suara gemuruh dan petir. Suara gemuruh dan petir itu apa? Maka beliau mengatakan, malakun minal malaika muwakkalun bis sahab, malaikat dari malaikat Allah yang Allah berikan tugas untuk mengatur awan-awan. Ketika dia mengarahkan awannya, dia menggunakan pecut cemeti dari api neraka, petirnya. Kemudian ketika dia menggiringnya, membentaknya dengan suara. Itu petir dan suara gemuruh. Maka mereka mengatakan benar. Kemudian ditanya lagi, ini orang-orang Yahudi ingin mengetes, menguji, ini nabi atau benar? Karena jika jawabannya salah, bukan nabi. Namun jika jawabannya benar, maka dia adalah seorang nabi. Yang kedua, dia bertanya, amma harrama Israilu ala nafsihi, sesuatu apakah yang pernah diharamkan Israil, maksudnya Nabi Yakub, nenek moyangnya, atas dirinya sendiri? Hanyalah yang bisa menjawab adalah seorang nabi. Dan kita tahu ya, yang mengetahui tentang hal ini hanya orang Yahudi, ahlu kitab. Itu pun jika mereka membaca kitabnya. Dan kita tahu Nabi Muhammad SAW adalah orang Arab, dari anak keturunan Nabi Ismail, yang sangat jauh mengetahui tentang detailnya apa yang ada pada Bani Israel. Faqal, maka Nabi menjawabnya, ishtaka min arqin nasah. Israil, Nabi Yakub alaihissalam, pernah mengeluh dari sakit irqun nasa. Irqun nasa, saya buka di syarh hadisnya, alamun fil dhahri wal fakhid, rasa nyeri di punggung dan di paha. Apa Pak? Saraf kejepit. Kalau saya baca di terjemahan hadisnya diterjemahkan encok. Ya. Yang pasti kalau syarah hadisnya alamun fil dhahr wal fakhid, rasa nyeri sakit di punggung sama di paha.
Ya, saraf kejepit atau encok ya. Yang penting, yang pasti rasa nyeri. Falam yajid syai'an yulaimuhum, maka beliau tidak mendapati sesuatu makanan yang cocok dengan dirinya saat sakit. Illa luhumal ibil wal albanaha, kecuali daging onta dan susunya. Jadi kecuali daging onta dan susunya. Itu makanan yang benar-benar apa? Yang sesuai dengan nafsunya ketika sakit adalah daging onta dan susunya. Falidzalika harramaha, kemudian beliau mengharamkan atas dirinya sendiri. Mengharamkan daging onta dan susunya. Taqarruban ilallah, sebagai bentuk taqarrub dirinya kepada Allah. Beberapa tafsir menyebutkan bahwasanya Nabi Ya'qub alaihissalam mengharamkan atas dirinya, ada yang menegaskan wahyu dari Allah. Ada yang menyebutkan qila ijtihadan min Ya'qub, qila kana dzalika biwahyi min Allah. Nabi Ya'qub alaihissalam mengharamkan daging onta dan susunya. Satu, ada yang menegaskan karena wahyu dari Allah. Sesuatu yang paling dia sukai malah disuruh meninggalkan karena perintah Allah. Ya, mungkin Pak, sesuatu yang paling dia cintai, kemudian dia itu harus melepaskannya sebagai ujian. Sejauh mana ketaatannya, cintanya dia kepada Allah sehingga bisa melepaskan hal itu. Kalau mukmin yang sempurna, apapun dia bisa tinggalkan jika yang merintahkan adalah Allah. Di antaranya syariat puasa. Puasa kan semuanya halal awalnya. Namun kita tinggalkan semuanya karena siapa? Allah. Untuk sebagai bentuk kita itu ingin menunjukkan kita itu lebih mencintai apa yang di sisi Allah. Bukan perkara meninggalkannya, tapi perkara siapa yang merintahkannya. Makanya apa? Mungkin ada seseorang mengatakan, Ustaz, saya nggak bisa meninggalkan ini, kecanduan saya. Itu semua bisa dilewati dengan iman. Kalau imannya kuat, segala sesuatu bisa ditinggalkan. Dan kita bisa buktikan itu dalam syariat puasa. Kita meninggalkan karena siapa? Karena Allah. Kembali kepada Nabi Ya'qub, pertama adalah wahyun minallah. Waqila, dan ada yang menegaskan kana ijtihadan min Ya'qub, nadara tahrima dzalika ala nafsihi taqarruban ilallah. Sebagai bentuk ijtihadnya, pendapat pribadi, pendapat dan sikap pribadi, Nabi Ya'qub bernadar mengharamkan sesuatu yang paling dia inginkan atas dirinya sebagai bentuk taqarruban ilallah, taqarrub dirinya kepada Allah. Jadi bernadar sesuatu yang paling dicintai ditinggalkan, tapi apa? Niatnya karena Allah. Waqilah, dan ada yang menegaskan nahahul attiba'an darik, karena penasehat tabibnya, para tabibnya yang menasihati Nabi Ya'qub melarang hal itu. Pantanganmu ini jangan dimakan. Sehingga apakah karena wahyu? Apakah karena ijtihadnya sendiri ingin bernadar, atau nasihat tabib, seorang dokter kepada Nabi Ya'qub, pantanganmu ini? Yang intinya Pak, apakah satu, dua, yang tiga ini Nabi Ya'qub mengharamkan atas dirinya sendiri. Apa itu?
daging onta dan susunya. Wa tabi'ahu banuhu, kemudian pengharaman ini diikuti oleh anak-anaknya sebagai bentuk menghormati orang tuanya. Kebayang gak Pak? Jadi bapaknya punya pantangan, anaknya merasa kalau bapak punya pantangan sedangkan kita makan di depan dia kan gak enak. Maksudnya tingkatannya itu sampai gitu aja. Anaknya itu pokoknya apa? Dia nggak mau makan sesuatu yang nggak dimakan oleh bapaknya. Misalnya bapaknya pengen, kemudian nggak, karena ada pantangan dia nggak makan. Anaknya makan di depannya, kan tersiksa batinnya, Pak. Nah, maka anak-anak itu juga tidak mau, karena bapak nggak makan, maka ya sudah, kita juga nggak makan. Dan pengharaman atas dirinya ini terus dijalankan sampai sepeninggal Nabi Yakub. Min qabli an tunazzalat Taurah, sebelum diturunkan kitab Taurat. Awalnya bukan pengharaman dari Allah. Yang mengharamkan siapa? Dirinya sendiri. Apakah dengan sebab tadi di awal 3 sebab? Apakah karena sebab wahyu dari Allah, atau ijtihad dia sendiri, atau nasihat tabibnya? Yang dimana ini bukan pengharaman mutlak, pengharaman sementara, selesai waktunya selesai. Namun ini mereka menjadikan pengharaman yang berkelanjutan sebelum diturunkan kitab Taurat. Ketika diturunkan kitab Taurat dirubah. Nah siapa? Sesuatu yang awalnya bukan menjadi kewajiban akhirnya menjadi kewajiban karena turun temurun. Kemudian kitab Taurat lah yang menjelaskan bahwa itu tidaklah haram. Yang dalam hal ini, dan kitab Taurat kan jauh setelahnya, jauh setelah Nabi Yakub baru turun adalah kitab Taurat di zaman Nabi Musa alaihissalam. Yang dalam hal ini kitab Taurat itu seakan-akan menghapus belenggu awal. Sesuatu yang nggak haram kemudian diharamkan sementara, tapi ternyata berkelanjutan. Nggak mau makan daging onta sama susunya kan ya berat Pak ya, kan enak itu. Maka kita Taurat menghapus, ingin menjelaskan itu tidak haram, boleh, halal. Dan mereka berpegang teguh setelahnya dengan kitab Taurat. Yang kitab Taurat menghapuskannya, kemudian mereka menghalalkan. Apa Pak korelasi dengan syariat Nabi Muhammad dengan ayat ini? Ketika Nabi Muhammad SAW datang, ada sebagian hal perkara syariat itu yang dihapus, dikembalikan pada awalnya Nabi Ibrahim, di mana orang-orang Yahudi tidak mau menerima, baik dalam perkara usul maupun dalam perkara furu'. Segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi Isa, dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tidak diterima, baik dalam perkara usul maupun dalam perkara furu'. Perkara usul beriman dengan Nabi Isa, perkara usul, perkara pokok, pondasi, dasar. Beriman dengan Nabi Muhammad juga perkara pokok, pondasi. Mereka tidak mau menerima. Pokoknya kita nggak mau beriman dengan Nabi setelah kita, setelah Nabi Musa. Nabi Isa enggak, Nabi Muhammad enggak. Ini usul. Dan juga dalam beberapa perkara furu', perkara muamalat, perkara sesuatu yang sifatnya syariat, mereka tidak mau menerima. Maka Allah mengingatkan, dulu juga Nabi Yakub pernah mengharamkan sesuatu. Kemudian datanglah kitab Taurat belakangan, kemudian menghapus dan diikuti. Kenapa kalian tidak mau menerima nasakh? Kenapa masih tetap seperti di awal? Dan yang menjadi pokok pembahasan bukan perkara nasakh wal mansukh,
Mana yang dihapus, mana yang menghapus, mana yang digantikan dan apa yang digantikan. Yang menjadi perkara pokok inti adalah siapa yang menyuruh. Siapa yang menetapkan an-nasikh wal mansukh? Allah. Siapa yang menetapkan halal dan haram? Hanya Allah. Bahkan ketika turun firman Allah dan dibacakan Rasulullah SAW, ittakhadhu ahbarahum wa ruhban arbaban min dunillah. Mereka mengikuti rahib-rahib dan pendetanya, menjadikan sebagai sesembahan selain Allah. Kata Adi bin Hatim, seorang ahli kitab, ya Rasulullah, kami itu tidak pernah sujud-sujud di depan rahib dan pendeta. Kami itu tidak pernah sujud-sujud di depan seorang pendeta. Namun kenapa ayat mengatakan mereka menjadikan rahib-rahib, pendeta-pendeta mereka sebagai tandingan selain Allah? Maka Rasul mengatakan, bukankah ketika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian mereka ikut? Dan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, juga mereka ikuti. Ketika mereka mengatakan halal sedangkan Allah mengatakan haram, mereka mengatakan haram sedangkan Allah mengatakan halal, kemudian perkataan mereka lebih diunggulkan, lebih memilih perkataan rahib-rahibnya, dan syariatnya ditinggalkan. Maka Rasul mengatakan fatilkah ya ibadatuhum, itulah ibadah mereka. Jadi menyembah, menjadikan Tuhan itu tidak harus selalu sujud-sujud menyembah. Namun dalam perkara halal dan haram pun jika diikuti bertentangan dengan syariat Allah, juga menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Fatilkah ya ibadatum, itulah ibadah mereka diantaranya. Maka ketika diutus Nabi Isa alaihissalam, diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau menerima. Allah tanyakan kembali dengan ayat ini. Dulu pernah juga nenek moyang kalian Nabi Yakub alaihissalam mengharamkan sesuatu, dan itu bukan untuk yang lain, untuk dirinya sendiri sebagai nadarnya. Kemudian diikuti, kemudian menjadi sesuatu yang diharamkan setelahnya. Sampai datanglah kitab Taurat merubahnya, kemudian diikuti. Kenapa yang ini diikuti, yang Nabi Isa, Nabi Muhammad dengan kitabnya tidak diikuti? Seakan-akan Allah yang menegaskan mereka itu ingin menyanggah syariat yang baru. Dan sekali-kali bahwasanya perkara syariat itu bukan perintah dan larangannya, tapi siapa yang memerintahkannya. Dialah Allah dan Rasulnya. Dan tentunya Allah mengatakan, Allah berfirman, manansakh min ayatin, tidaklah kami menghapus suatu ayat, melainkan Allah ganti dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Maksudnya dalam perkara an-nasikh wal mansukh itu ada hikmahnya. Allah yang lebih tahu dengan hikmah-hikmah keadaan manusia, sehingga terkadang dalam syariat itu ada perubahan karena sebagai bentuk rahmatnya Allah kepada umat manusia secara seluruh. Ada gak Pak syariat yang dulunya seperti ini kemudian berubah? Ada. Zaman Nabi Adam alaihissalam boleh menikah sesama saudara sendiri. Kenapa? Karena belum ada orang. Setelah sudah banyak tetangga, banyak orang, baru apa? Allah haramkan kemudian menikah sesama yang lainnya, bukan dari satu rahim. Di zaman Nabi Musa, kalau mau bertobat, berbuat dosa ingin bertobat, bunuh diri. Gimana kalau diterapkan? Nggak dihapus. Berat. Membuat patung ada di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, kemudian dihapus di syariat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Saddan lid-dari'ah, biar tidak terjatuh dalam kesyirikan.
seperti pada zaman Nabi Nuh. Di antaranya apa? Tentang daging onta dan susunya. Yang dalam ayat ini menegaskan sebagai bantahan kepada orang-orang Yahudi yang mereka tidak mau menerima perubahan dalam perkara syariatnya Allah. Kita hanya ingin beriman dengan Nabi Musa. Nabi Isa nggak mau. Padahal Nabi Isa orang siapa, Pak? Orang kita, iya kan? Nabi terakhir Bani Israel siapa? Nabi Isa. Kemudian Nabi Muhammad Ismail juga tidak mau menerima. Bukan perkara hal haramnya, namun siapa yang memerintahkannya. Maka menegaskan, qul fa'tu bit-taurah. Katakan wahai Muhammad, suruh mereka semuanya mendatangkan kitab Taurat. Benar tidak bahwasanya dulu Israel, Nabi Yakub pernah mengharamkan atas dirinya daging onta dan susunya? Benar. Fatluha, bacalah kitab Taurat in kuntum shadiqin. Jika akan jujur benar ingin beriman dengan Nabi Musa dan berpegang dengan kitab Taurat. Jika mereka jujur benar dalam keimanannya, ingin beriman dengan Nabi Musa, berpegang dengan kitab Taurat, pasti mereka sudah mendapati tentang an-nasi wal mansukh. Pasti mereka sudah mendapati siapa nabi setelahnya, siapa nabi terakhir, itu sudah ada dalam kitab Taurat. Baik Nabi Isa-nya dengan kitabnya Injil, baik Nabi Muhammad dengan kitabnya Al-Quran, sudah ada dalam kitab Taurat. Maka menegaskan famaniftara 'alallahil kadhib. Berarti yang bikin pernyataan itu berdasarkan wahyu kitab Taurat atau mengada-ngada? Berarti menunjukkan orang-orang Yahudi mereka mengada-ngada kedustaan atas nama Allah. Kitab Tauratnya sudah menegaskan dan menyatakan tidak seperti itu. Kemudian mereka apa? Bikin acara sendiri yang menyelisih kitab Tauratnya. Yang lebih buruk lagi ketika mereka mengatakan halal dan haram disandarkan pada nama Allah. Ini halal karena Allah yang mengatakan, ini haram karena mengatakan, atau mengada-ngada kedustaan. Kalau dia mengada-ngada sesuatu dinisbatkan pada diri sendiri kan nggak laris, nggak menguatkan, Pak. Tapi kalau disandarkan pada Allah kan seolah itu adalah Allah yang berfirman. Maka mengatakan famaniftara 'alallahil kadhib. Siapa yang mengada-ngada kedustaan atas nama Allah? Di antara bentuk mengada-ngada kedustaan atas nama Allah adalah berbicara tentang agama tanpa ilmu, sehingga yang muncul banyak kesesatan, khurafat dan yang lain-lainnya. Maka mengataskan famaniftara 'alallahil kadhib. Barang siapa yang mengada-ngada kedustaan atas nama Allah, dia berdusta tapi beralasan dengan menggunakan nama Allah. Mim ba'di dzalik. Setelah itu, setelah jelas perkaranya sudah jelas, ketika didatangkan kitab Taurat, dibacakan kitab Taurat jelas. Kemudian dibacakan kitab-kitab setelahnya jelas mana yang salah, mana yang benar. Apa perintah kitab Taurat dan apa yang mereka lakukan. Mereka setelah itu berpaling. Faulaika humud dhalimun. Mereka benar-benar orang-orang yang zalim. Qul sadaqallah. Katakanlah Muhammad, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Apa segala sesuatu yang Allah firmankan hak. Fattabi'u millata Ibrahim hanifah.
untuk mengembalikan orang-orang Yahudi kepada jalan yang benar. Allah tarik mereka, Allah ajak mereka untuk kembali kepada agama Nabi Ibrahim. Bahwasanya Nabi Muhammad itu di atas milahnya Ibrahim, maka ikutilah. Mengikuti Nabi Muhammad adalah bentuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Mencela agama Nabi Muhammad, perintah Nabi Muhammad adalah bentuk mencela kepada Ibrahim. Dan siapapun orang yang mencela, mendustakan prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Nabi Ibrahim, sungguh dia telah mendustai, membodohi dirinya sendiri. Dan siapakah Ibrahim? Allah tegaskan sifatnya Hanif, lurus. Orang dikatakan lurus, apa Pak? Tandanya. Orang dikatakan lurus, apa tandanya? Wa ma kana minal musyrikin. Dia bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi orang yang lurus menurut Allah, orang yang jauh dari kesyirikan, murni tauhidnya, bersandarnya dalam ibadahnya benar-benar utuh memurnikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada ayat 93, bahwasanya pernah suatu waktu Israel mengharamkan dirinya sendiri. Dan salah satu yang disebutkan oleh ulama tafsir adalah bernadar. Dan itu bukan mutlak terus menerus, bukan untuk semuanya, untuk dia sendiri. Dan bahwasanya anaknya mengikutinya untuk sebagai apa? Memuliakan, menghormati bapaknya yang punya pantangan dalam tafsir yang lain. Namun setelahnya berkelanjutan menjadi sebuah syariat. Lantas datanglah kitab Taurat untuk mengembalikan pada awalnya. Dan ya, mungkin saja seseorang itu mengharamkan yang Allah halalkan. Kalau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan sebagai syariat, ini nggak boleh. Tapi untuk dia sendiri ya boleh-boleh saja. Meskipun apa? Itu untuk dia sendiri, mungkin karena nadar atau karena suatu hal, awalnya sakit, kemudian punya pantangan, kemudian dia nggak makan. Dan itu bukan menjadi sebuah keharusan yang harus dilakukan. Bahkan di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, agar dia membatalkan jika seseorang terlanjur berbicara, terlanjur bernadar sesuatu dia haramkan atas dirinya padahal halal sebelumnya. Di antara bentuk apa? Perintah Allah justru yang dulunya pernah bernadar sesuatu, dia mengharamkan atas dirinya padahal sesuatunya halal. Allah perintahkan untuk membatalkan. Dan cara membatalkan nadar, membatalkan sumpah, gimana Pak? Apa kafaratnya? Misalnya dia mengatakan, demi Allah saya nggak mau minum madu. Madu kan halal ya. Kemudian mengatakan, setelah ini saya nggak mau minum madu lagi. Demi Allah saya nggak mau minum madu lagi. Ini kan mengharamkan atas dirinya dari sesuatu yang halal. Dia bernadar, Allah suruh untuk membatalkan. Dan cara membatalkannya apa Pak kafaratnya? Taubat ya pasti ya. Ini bukan perkara dosa. Orang bernadar boleh, meskipun makruh punya. Namun gimana cara membatalkan? Iya, sumpah. Apa kafaratnya? 1. It'am asyara masakin au kiswatuhum. Memberi makan 10 orang fakir miskin dari makanan yang tengah-tengah. Masih gak terlalu mewah, gak terlalu rendah gitu.
Ya nasi padang yang standar lah. Kalau nasi padang sederhana kan istimewa Pak itu, ya kan? Atau jika tidak, membelikan pakaian 10 fakir miskin. Ini pilihan. Atau yang ketiga, membebaskan budak. Atau yang terakhir, kalau nggak punya uang, nggak bisa beli makanan, nggak bisa memberikan pakaian, apalagi membebaskan budak. Yang terakhir, puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Nah, dan hal ini pernah terjadi Pak. Pernah terjadi pada Rasulullah SAW. Bagaimanapun, Rasul adalah manusia biasa yang mungkin terjatuh dalam kesalahan, dan kesalahannya menjadi pelajaran sehingga menjadi hikmah. Rasulullah SAW pernah gak lupa Pak? Rasulullah pernah gak lupa dalam sholatnya? Pernah kan? Kesalahan Nabi itu ya manusia biasa. Namun dengan adanya lupa, kesalahan, ada hikmahnya. Seandainya Nabi Muhammad tidak pernah lupa dalam sholatnya, kemudian setelah beliau wafat, imam berikutnya lupa, kan bingung gimana cara menyikapinya. Tapi dengan lupanya Rasulullah, kemudian beliau memberikan solusinya menjadi hikmah, ada pelajaran. Demikian juga dengan sikap Rasulullah SAW suatu ketika, dan ini apa? Kita bisa buka dalam asbabun nuzul turunnya surat At-Tahrim. Asbabun nuzul, sebab turunnya surat At-Tahrim. Masih berapa menit? Baksonya masih lama kan? Cerita nih Pak. Masih berapa menit Pak? 5 menit. 5 menit ya. Saya singkat aja. Cerita Nabi Muhammad pada surat At-Tahrim. Nabi Muhammad SAW punya beberapa istri, dan beliau setiap harinya itu pasti menjumpai, meskipun jadwalnya sudah punya jadwal. Malam ini di Aisyah, malam ini di Hafsah, di Zainab dan lainnya. Namun setiap harinya tetap apa? Berkomunikasi dengan istri-istrinya, menyapa, tanya kabar, meskipun masalah tempat bermalam sudah ada. Maka suatu ketika Rasulullah SAW itu mampir di kamarnya Hafsah, Zainab bintu Jahsh. Zainab bintu Jahsh. Di rumahnya Zainab bintu Jahsh pas ada madu. Dan Rasulullah SAW suka madu. Nah, jadi yang punya madu, maka diberikan kepada Rasulullah SAW. Dan namanya minum madu itu cepat apa perlahan Pak? Minum madu Pak. Kalau minum air itu kan bisa cepat. Kalau minum madu, ya madu Pak, dinikmati itu. Minumnya itu nggak bisa langsung gluk 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 gitu kan. Maka Pak, istri-istri beliau itu pada tahu Rasulullah kalau mampir itu paling bentar, say hello saja, tanya kabar, selesai. Ini kok cukup lama di kamarnya Zainab bintu Jahsh. Ada apa gerangan? Usut punya usut, ternyata minum madu. Dan namanya minum madu kan nggak bisa cepat. Akhirnya ya, lagi-lagi Pak, perempuan itu punya sifat yang fitrah. Apa sifat fitrahnya perempuan Pak? Pencemburu. Itu fitrah. Jadi memang ya sudah dimaklumi saja. Maka muncullah kecemburuan dari Hafsah dan Aisyah. Hafsah anaknya Umar, Aisyah anaknya Abu Bakar. Ternyata minum madu di rumahnya Zainab bintu Jahsh.
Sudah kita bikin apa? Bikin sesuatu lah. Apa? Nanti kalau masuk ke rumahmu wahai Hafsah, bilangin, wahai Rasulullah, saya mencium bau gak sedap, sepertinya engkau minum maghfir. Maghfir itu dalam syarahnya minuman dari sari pohon. Saya nggak tahu apa, pokoknya apa, minuman itu yang terbuat dari sarinya pohon, yang rasanya enak tapi baunya tidak sedap. Ya mungkin apa legen lah gitu kan sarinya kan. Setelah selesai dari rumahnya Zainab bintu Jahsh, beliau masuk di salah satu rumahnya Aisyah atau Hafsah, nggak disebutkan. Kemudian apa, bilang, ya Rasulullah, aku mencium bau nggak baik, nggak enak. Kamu minum maghfir ya? Maksudnya dikerjain. Enggak, saya minum madu. Kalau madu kan nggak ada baunya gitu kan. Enggak, itu maghfir. Jadi seakan apa? Iri pak, iri kan? Akhirnya apa? Itu bukan madu, pasti apa? Zainab ngasih engkau maghfir. Enggak, akhirnya apa? Masuklah di kamarnya Aisyah, sama. Bau nggak sedap. Pasti kamu minum apa? Maghfir ya? Enggak, saya minum madu. Enggak, itu maghfir. Karena Rasulullah SAW merasa berat hati, nggak enak, bukan nggak enak siapa? Ingin mendapatkan ridho istrinya yang lain, akhirnya beliau mengharamkan madu atau mengharamkan kalau berlama-lama dengan Zainab bintu Jahsh. Sesuatu yang halal beliau haramkan sendiri. Apa tujuannya? Untuk mendapatkan ridhonya istri-istri yang lain, Hafsah dan Aisyah. Akhirnya Allah tegur pak. Ya, sikapnya Hafsah dan Aisyah itu memberatkan Rasulullah. Dan Rasulullah itu sangat menjaga perasaan istri-istrinya. Satu istri itu apa? Harus mengalahkan banyak, itu nggak mungkin. Yang mayoritas yang dibela. Akhirnya apa? Beliau mengharamkan sesuatu yang apa yang Allah halalkan, madu tadi. Demi Allah sudah, saya pernah bersumpah nggak akan minum lagi. Maka Allah turunkan surat At-Tahrim sebagai teguran, celaan. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahalallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan? Tabtaghi mardhat azwajik, karena ingin mencari ridhonya istri-istri yang lain. Wallahu ghafur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya apa? Batalkan. Enggak perlu apa? Enggak perlu mencari ridhonya istri-istri. Akhirnya engkau berani, engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan atas dirimu sendiri. Meskipun boleh seorang itu mengharamkan atas diri sendiri, boleh, bukan untuk yang lainnya. Namun apa? Tetap Allah tegur. Tidak perlu apa? Merepotkan diri sendiri mengharamkan atas diri sendiri apa yang Allah halalkan. Akhirnya turun surat At-Tahrim sebagai teguran. Dan diantaranya apa? Rasulullah SAW ketika apa? Hafsah sama Aisyah kan saling apa nih? Saling apa istilahnya? Kesepakatan. Maksudnya apa? Rasulullah SAW tidak pernah menyangka, tidak pernah mengira Hafsah sama Aisyah itu akan bersepakatan. Dikira apa? Kebetulan saja. Ketika masuk di kamarnya Hafsah dibilang maghfir ya. Oh enggak, madu kok. Sehingga itu ragu Rasulullah SAW, ini maghfir apa madu? Masuk di rumahnya Aisyah dibilang juga maghfir. Semakin bertambah keraguannya. Dan Rasulullah SAW tidak tahu ternyata ada kesepakatan antara Hafsah dan Aisyah. Dan Allah bongkar, Allah beritahu bahwasanya itu apa? Persekongkolan antara Hafsah dan Aisyah. Akhirnya ketika dibuka, keduanya bertanya, siapa yang memberitahu wahai Rasulullah bahwasanya kami bersepakatan, ini Hafsah dan Aisyah.
Rasul mengatakan nabba'ani al-alimul khabir. Yang memberitahu adalah al-alim al-khabir, yang maha tahu, Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya akhirnya beliau membatalkan sumpahnya, nadarnya dengan tadi kafaratnya, dan juga bertobatlah Hafsah dan Aisyah. Ala kulli hal, kembali kepada ayatnya ya, tentang ayat tadi bahwasanya ya, pernah Yakub alaihissalam mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, tapi sementara, namun setelahnya menjadi sebuah syariat yang diadakan oleh orang Bani Israel. Wallahu ta'ala bisawab. Ini yang bisa kita ambil faedahnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Pak. Ya Pak, barakallahu fiik. Jadi gak perlu mengharamkan bakso ya. Makan-makan saja. Wallahu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beritahukan kepada jemaah bahwa setelah sholat subuh, ibu menyiapkan sarapan pagi. Kami mohon bapak dan ibu untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
biasanya ibu nyiapin apa itu? Request. Waalaikumsalam. Biar barokah ilmu. Masya Allah.